Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali di pemberian materi untuk pekerjaan mesin fluida. Jadi nanti silakan disimak materi yang saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk kalian semua untuk melanjutkan pembelajaran kita. Jadi sekali lagi silakan disimak materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Cahyo. Kita lanjutkan materi kita di pekerjaan mesin fluida. Jadi materi sebelumnya kita sudah membahas macam-macam katup kontrol arah. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu katup kontrol aliran. Langsung saja kita mulai. Katup kontrol aliran. Jadi katup kontrol aliran ini fungsinya untuk mengontrol aliran. Jadi besar kecilnya udara yang masuk melalui saluran itu bisa dikontrol menggunakan katup kontrol aliran. Kalau yang kemarin katup kontrol arah itu adalah katup yang digunakan untuk merubah arah dari udara atau mengatur arah dari udara. Sedangkan untuk kontrol aliran ini adalah untuk mengatur besar kecil dari udara yang mengalir di dalam sebuah sistem pneumatik. Jadi sekali lagi, katup kontrol aliran itu mempengaruhi volume atau besaran atau besarnya aliran udara bertekanan yang keluar pada dua arah. Jadi untuk mengatur baik masuk maupun keluar dari katupnya ini tadi, ini bisa ditentukan ketika misalkan contohnya ketika masuknya udara itu tekanannya misalkan 10 bar, itu untuk keluarannya itu bisa kita atur, bisa kita besarkan atau bisa kita kecilkan. Jadi itulah fungsi dari katup kontrol aliran. Terus apabila katup cek tersebut katup kontrol aliran itu dipasang bersama-sama katup cek itu dipasang bersama dengan katup ini, katup kontrol aliran maksudnya, maka bisa mempengaruhi kontrol kecepatan pada satu arah saja. Jadi apabila katup kontrol aliran ini dipasangkan dengan katup cek, maka hanya bisa mengatur satu arah. Tapi kalau tidak dipasang dengan katup cek, itu bisa mengatur dua arah. Gabungan katup ini dapat dipasang langsung pada lubang masukan atau lubang keluaran silinder atau pada lubang pembuangan katup kontrol arah. Jadi seperti yang kemarin katup 3/2, 4/2, 5/2 itu kan salah satu lubangnya itu merupakan pembuangan, ada pembuangan, atau kita gunakan juga untuk katup pembuangan cepat juga bisa kita gandengkan dengan katup kontrol aliran ini. Untuk jenis-jenisnya, ini yang pertama itu ada katup cekik atau katup dua arah, atau biasa kita juga sebut throttle valve. Katup cekik ini dalam keadaan normal dapat diatur dan pengesetannya itu dapat juga dikunci pada posisi yang diinginkan. Jadi kita bisa mengatur besar kecilnya nanti besar kecilnya keluaran dari udara yang keluar itu bisa kita kunci. Misalkan kita mau keluarnya hanya 5 bar gitu, kita sudah bisa setting di 5 bar, tekanan 5 bar, setelah itu kita kunci. Karena apa? Karena sifat udara yang kompresibel, karakteristik gerakan silinder itu juga tergantung dari beban dan tekanan udara. Oleh karena itu, katup kontrol aliran ini digunakan untuk mengontrol kecepatan silinder. Jadi semakin besar udara yang diberikan, berarti kecepatan silindernya juga akan semakin tinggi. Terus ini untuk mengatur kecepatan silinder dengan berbagai harga yang bervariasi. Jadi kita mau pelan, mau sedang, mau cepat, itu bisa kita atur dengan menggunakan katup cekik ini. Terus kita juga harus berhati-hati, karena apa? Karena kalau kita menutup katup ini secara penuh, katup cekik ini secara penuh, maka udara itu akan menutup ke sistem, jadi akan berhenti, jadi tidak akan bisa menggerakkan aktuator. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita mengatur keluaran dari katup cekik ini. Ini adalah bentuknya gambar katup cekik ya. Jadi ini adalah pengaturnya sekaligus penguncinya. Jadi kalau kita ini adalah masuk keluarnya, bisa kita bolak-balik.
ketika ini masuk misalkan, nah ini keluarannya bisa kita atur, apakah masuk keluarannya ini sama dengan masuknya sini, bisa kita atur, berarti ini kita kendorkan. Tapi kalau kita mau setting misalkan keluarannya ini hanya separuhnya dari masuknya, berarti kita harus kencangkan sesuai dengan tekanan udara yang akan kita gunakan. Nah, terus ada namanya yang kedua adalah katup kontrol aliran satu arah. Nah, ini konstruksinya, ini konstruksi katup ini udara yang lewat, pencekikannya atau penyempitannya itu hanya satu arah. Kalau yang tadi, kalau yang ya ini kan bisa dua arah. Jadi bisa dua arah, ini bisa di besarannya berapa itu bisa kita tentukan. Tapi kalau yang satu arah ini hanya pencekikannya hanya satu arah. Ya, sehingga aliran udara yang lewat pada pencekikan itu hanya pada arah berlawanan, sedangkan udara bebasnya itu mengalir lewat katup cek. Katup ini digunakan untuk mengatur kecepatan silinder. Nah, bentuknya seperti ini. Ini masuk, ini keluar, satu arah ya. Masuk keluar, ini bisa kita kontrol. Masuk, ini tekanannya berapa, kita kontrol, bisa kita tentukan sendiri. Jadi hanya masuk keluar. Kalau yang tadi kan keluarnya bisa dari dua arah, kalau yang pertama tadi. Terus berikutnya adalah katup tekanan. Nah, katup tekanan ini masih di katup kontrol aliran ya. Ini adalah jenis yang ketiga. Berikutnya adalah katup tekanan. Jadi katup tekanan ini dibedakan menjadi beberapa. Katup tekanan ini elemen yang sangat mempengaruhi tekanan atau dikontrol oleh besarnya tekanan. Jadi katup tekanan ini mempengaruhi besaran atau tekanan dari udara yang akan digunakan pada sistem pneumatik. Pembagiannya ini yang pertama adalah katup pengatur tekanan atau pressure regulating valve. Yang kedua itu adalah katup pembatas tekanan atau pressure limiting valve. Terus yang ketiga itu adalah katup saklar tekanan atau sequence valve. Terus yang kedua ini adalah katup pembatas tekanan ya. Ya, ini katup pembatas tekanan. Katup ini dipakai sebagai katup pengaman, katup tekanan lebih ya, atau katup tekanan lebih. Katup ini mencegah terlampaunya tekanan ketika tekanan itu menjadi maksimal yang bisa ditolerir oleh sistem. Apabila nilai dalam tekanannya ini maksimal tercapai pada lubang masukan, maka lubang keluaran pada katup akan terbuka dan udara bertekanan bisa dibuang di atmosfer. Ini sama dengan fungsi katup buang cepat. Katup tetap terbuka sampai katup ditutup oleh gaya pegas di dalam sehingga mencapai tekanan kerja yang diinginkan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah udara tekanannya, udara bertekanan. Ya. Ini ketika tekanan yang dipakai atau tekanan yang diizinkan itu melebihi batas, maka ini akan terbuka sendiri. Jadi udara yang berada di dalam ini karena tekanannya terlalu tinggi, dia akan terbebas atau keluar ke atmosfer. Ya, itu adalah fungsi dari katup pembatas tekanan. Terus ada katup pengatur tekanan. Katup pengatur tekanan ini diuraikan di bagian perlengkapan pemeliharaan udara atau service unit. Jadi ada ini salah satunya nanti dipasangkan atau jadi satu kesatuan dengan ASU Air Service Unit. Yang penting dari unit ini untuk menjaga tekanannya tetap stabil. Walaupun dengan tekanan masukan yang berubah, tekanan masukannya harus lebih besar daripada tekanan keluaran yang diinginkan. Ini bentuknya katup pengatur tekanan ya. Jadi ini tekanannya kita bisa batasi. Kalau misalkan ini tekanan yang mau kita pakai itu hanya 10 bar, berarti ini nanti ketika masuk sini tekanannya yang dipakai hanya 10 bar. Misalkan ini masuknya 15 bar misalkan. Terus kita hanya butuh 10 bar, berarti ya sudah. Yang ke A inilah yang dipakai. Yang ke A ini adalah 10 bar. Jadi sesuai dengan pembatasan yang kita buat. Itu adalah fungsi dari katup pengatur tekanan. Berikutnya ada katup saklar tekanan. Katup ini bekerja sesuai prinsip yang sama dengan katup pembatas tekanannya. Katup akan terbuka apabila tekanan yang diatur pada pegas terlampaui. Jadi katupnya itu bisa terbuka atau bisa beroperasi ketika udaranya yang mengalir
itu sesuai dengan tekanan yang diinginkan atau tekanan yang diatur. Udara mengalir dari 1P atau pressure masukan ke 2A atau aktuator. Lubang keluaran terbuka apabila sudah terbentuk tekanan yang diatur pada saluran kontrol. Piston kontrol itu membuka jalur P ke 2A. Bentuknya seperti ini. Ya, katup saklar tekanan. Jadi ini bisa terbuka ketika P-nya ini sesuai dengan tekanan yang diinginkan, sesuai dengan tekanan yang diminta untuk menggerakkan aktuator atau menggerakkan silinder itu. Ya, itu untuk materi lanjutan mengenai katup kontrol aliran dan katup tekanan. Jadi saya harapkan bisa bermanfaat, bisa untuk menambah pengetahuan kalian. Tetap semangat untuk pembelajaran online-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kalau ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan yang saya timbulkan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.